Beda kalau misalkan guru itu hanya mengatakan, saya tolong kasih uang, saya yakin pasti kamu akan lulus. Apa kira-kira semacam itu orang tua itu mau percaya dengan kata-kata hanya semacam itu? Saya yakin pasti anakmu lulus, ya. Makanya beri saya uang sogok kan, misalkan begitu, ya. Makanya beri saya uang sogok karena saya yakin pasti kamu naik kelas. Apa kata-kata semacam ini bisa disamakan dengan, makanya saya kasih uang, berani ngasih uang 10 juta, nanti saya jamin kamu pasti naik kelas. Beda ketika ada kata menjamin ini, ya. Coba direnungi sekali lagi, ya. Seharusnya kita melihat sesuatu itu dengan kepala dingin, ya. Untuk saudaraku Heri Pras, ya, terima kasih Anda telah menanggapi channel saya dan Anda menyarankan orang-orang untuk kesehatan. Terima kasih. Saya juga sebenarnya konten-konten Anda itu masih banyak yang saya sukai. Untuk saudaraku Heri Pras, saya sangat suka dengan konten-konten Anda itu. Yang saya suka itu lebih banyak, ya, seperti kayak Banser ini. Saya ini mencoba melihat orang itu realistis, ya. Saya tidak fanatik, walaupun saya itu orang NU dan sebagainya, terus membela Banser kayak gitu terus saya itu fanatik. Tidak, saya lihat faktanya, realita. Kenapa kok saya tidak terima Banser digitukan, kan begitu? Karena faktanya banyak kebaikan, banyak manfaatnya. Begitupun saya melihat Anda ini, walaupun Anda ada beberapa konten yang tidak saya sukai, terus kemudian saya menjadi orang yang benci kepada Anda, itu tidak adil. Karena ternyata masih banyak pandangan-pandangan Anda yang saya setujui, konten-konten Anda yang saya sukai. Makanya saya masih subscriber Anda, masih mendukung Anda menjadi orang itu melihat sesuatu yang profesional. Jangan sampai kita ini tertutup pintu hati kita, tertutup oleh kebenaran karena hanya disebabkan oleh kefanatikan kita, karena terlalu cinta kita kepada orang lain, karena terlalu benci kita kepada orang, jadi menutup itu semua. Kalau kita ingin melihat kebenaran, realita, cobalah kita teliti dulu, ya, sama-sama kita teliti. Saya juga belajar kalau misalkan Banser itu memang ada kejelekan yang lain yang fatal, tetap nanti saya juga ikut mengkritiknya, ya. Kalau yang salah tetap saya katakan salah. Seperti Anda ini kayak begini, terlalu mengkritik Banser seperti itu sudah kelewatan. Karena banyak kebaikan yang dilakukannya. Masa panas setahun dibalas hanya dengan hujan sehari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi saudaraku Heri Pras, ya. Kemarin beliau telah menanggapi saya, yaitu beliau saya tololkan tentang masalah ilmu agama karena tidak bisa mengartikan tidak bisa membedakan kata menjamin dengan kata yakin, ya. Tapi ternyata, dan kemudian di situ saya meminta dia untuk menunjukkan video ada kiai atau ustadz yang mengatakan menjamin, ya. Ada ustadz yang menjamin bahwa seseorang, saya jamin kamu masuk surga. Mana ada videonya, kan saya begitu pertanyaannya. Tapi ternyata ketika Heri Pras itu menjawab, dia hanya menyuguhkan sebuah video, ya sama aja, sama yang seperti kemarin. Yang ada adalah kata pasti, ya, tidak menjamin. Ya, padahal yang saya harapkan video yang mengatakan ada ustadz, saya menjamin kamu masuk surga. Itu loh yang saya maksud untuk saudaraku Heri Pras. Saya menjamin kamu masuk surga. Jadi di sini ya perlu Anda pahami lagi. Apa kata-kata yakin, kata-kata pasti itu sekarang sudah bisa diganti dengan kata menjamin. Ya. Yakin
pasti ya, orang mengatakan kamu pasti masuk surga dengan orang mengatakan kamu saya jamin masuk surga, itu tetap beda. Jelas beda. Saya menjamin kamu masuk surga sama saya yakin pasti kamu masuk surga. Coba resapilah ya. Kalau ada belum bisa meresapi, tidak mau meresapi, ayo coba cari pakar ahli bahasa. Makna pasti, ya, pasti dengan menjamin ini berbeda atau tidak, ya, ini sama atau tidak. Kalau kata pasti ya, saya jelaskan ya untuk saudaraku Harry Pras, kata pasti itu untuk mensugesti, untuk mensupport seseorang. Saya kasih contoh, anakku, kamu belajarlah yang giat, nanti saya yakin pasti kamu akan naik kelas. Ya. Kamu belajarlah yang giat, saya yakin kamu pasti akan naik kelas. Ya. Beda dengan sebuah kata-kata, anakku belajarlah yang giat, kamu saya jamin naik kelas. Ya, kamu saya jamin. Berarti kalau kata menjamin di sini itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi ketika orang yang mengatakan menjamin itu, misalkan anaknya ternyata tidak jadi naik kelas, ini orang yang menjamin ini bisa dimintai pertanggungjawaban. Yuk, kamu kan sudah menjamin, katanya naik kelas, kenapa kok tidak? Beda kalau yang pertama hanya meyakinkan, yaitu mensugesti, mensupport, anakku belajarlah yang giat, saya yakin kamu pasti naik kelas. Nah, misalkan dia tidak naik kelas, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ini hanya sebuah sugesti, mensupport untuk meyakinkan anaknya biar dia punya keyakinan bahwa dia nanti mantap naik kelas, biar belajarnya semangat, menumbuhkan. Tapi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, ya. Misalkan dalam sebuah pengadilan ya, misalkan hakim meminta kamu bisa bebas bersyarat asal ada yang menjaminnya. Misalkan seorang hakim ya, kamu itu bisa bebas bersyarat kalau ada yang menjaminnya. Menjaminnya. Terus kira-kira ya, kalau memang kata pasti, kata yakin itu bisa membebaskan orang ya, sama artinya dengan kata menjamin, berarti kata yakin pasti nanti bisa membebaskan orang. Ya, jadi misalkan ada hakim mengatakan kamu nanti bebas bersyarat, tapi asal harus ada orang yang menjaminnya. Ya, asal ada orang yang menjaminnya. Tapi kemudian kamu ganti, ya, saya siap memastikan, ya. Saya siap memastikan, saya yakin dia itu nanti berkelakuan baik, dia pasti berkelakuan baik. Jadi itulah jaminannya. Apa bisa dengan begitu? Wong yang dimaksud hakim itu meminta jaminan kok. Bukan kata-kata yakinmu. Bukan seseorang yang meyakini kalau kamu itu nanti berbuat baik, bukan seseorang yang meyakini kamu pasti melakukan tindakan yang baik, bukan seperti itu yang diminta hakim. Tapi yang diminta hakim adalah orang yang menjamin. Orang yang menjamin berarti ya harus dengan perkataan, saya siap berani menjamin orang ini nanti, saya yang menjaminnya, orang ini pasti dia berkelakuan baik. Tapi ada kata menjamin. Ketika dia mengucapkan orang ini pasti melakukan baik dan sebagainya, itu ada kata menjamin. Tapi kalau hanya pasti aja, itu tidak bisa diterima ya, saudaraku Harry Pras ya. Tolong kata-kata ini diresapi ya. Kalau misalkan kata-kata pasti dengan menjamin itu kok sama, ya nanti bisa bahasa ini bisa amburadul ya. Jadi kata-kata pasti, yakin, pasti itu untuk menguatkan sebuah jaminan kalau itu bisa dibenarkan, kalau itu memang iya itu sandingannya ya. Kata-kata saya yakin, saya jamin kamu pasti berhasil. Ya. Jadi jamin ini yang membuat orang itu mendapatkan tanggung jawab. Dia bisa dituntut kalau dia tidak ternyata orang itu yang dijaminnya itu ternyata tidak bebas.
misalkan Anda punya saudara, saya jamin kamu pasti nanti akan lulus dari sekolah. Misalkan ada seorang guru mengatakan, walaupun nilaimu ini jelek, tapi saya berani menjaminnya kamu itu nanti pasti lulus sekolah, saya jamin. Tapi kamu harus tahu sendiri ada ngasih uang tambahan. Kalau kamu ngasih uang tambahan pada saya jamin ya. Orang sudah mengatakan menjamin ya, berarti orang ini nanti bisa dimintai pertanggungjawabkan. Nah, makanya ketika orang itu ya, seperti misalkan orang tua tadi, misalkan dikasih tawaran oleh guru yang suka korupsi ya, ini sebuah contoh ya, misalkan dikasih tawaran terus dia menuruti, ya saya kasih uang ini, karena dia berani mengasih uang karena ada kata-kata menjamin, saya jamin. Beda kalau misalkan guru itu hanya mengatakan saya tolong kasih uang, saya yakin pasti kamu akan lulus. Apa kira-kira semacam itu orang tua itu mau percaya dengan kata-kata hanya semacam itu? Saya yakin pasti anakmu lulus ya. Makanya beri saya uang sogok kan, misalkan begitu ya. Makanya beri saya uang sogok karena saya yakin pasti kamu naik kelas. Apa kata-kata semacam ini bisa disamakan dengan, makanya saya kasih uang, berani ngasih uang 10 juta, nanti saya jamin kamu pasti naik kelas. Beda ketika ada kata menjamin ini ya. Coba direnungi sekali lagi ya. Saya kira ini kita perlu namanya segala sesuatu kita itu perlu sebuah renungan ya. Tidak hanya asal ngomong, asal bicara. Kadang kita itu hati kita itu sebelum bisa berpikir jernih, kadang mengapa hati kita itu tidak bisa berpikir jernih, karena hati kita ini sudah kadung tertutup oleh rasa kebencian, rasa tidak suka terhadap seseorang. Inilah yang sebenarnya telah menutup pintu-pintu kebenaran yang seharusnya bisa masuk dalam diri kita ya. Ya, kita saling mengingatkan tetap dalam hal ini masalah Banser. Kenapa saya kok membela Banser dan sebagainya? Bukan saya membela Banser itu membabi buta, tidak, tapi saya juga melihat fakta-fakta kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan oleh Banser. Itu lebih banyak, manfaatnya lebih banyak. Memang ada kesalahan, tetap ada, namanya manusia itu ada kesalahan, ada kekurangan. Tapi terus kemudian orang yang begitu banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, tiba-tiba ada kesalahan yang beberapa, terus kemudian yang digembar-gemburkan itu kesalahan itu, apakah kita adil? Kan begitu. Seharusnya kita melihat sesuatu itu dengan kepala dingin ya. Untuk saudaraku Heri Pras ya, terima kasih Anda telah menanggapi channel saya dan Anda menyarankan orang-orang untuk reksahtean. Terima kasih. Saya juga sebenarnya konten-konten Anda itu masih banyak yang saya sukai. Untuk saudaraku Heri Pras, saya sangat suka dengan konten-konten Anda itu. Yang saya suka itu lebih banyak ya, seperti kayak Banser ini. Saya ini mencoba melihat orang itu realistis ya. Saya tidak fanatik, walaupun saya itu orang NU dan sebagainya, terus membela Banser kayak gitu terus saya itu fanatik, tidak. Saya lihat faktanya, realita. Kenapa kok saya tidak terima Banser digitukan, kan begitu? Karena faktanya banyak kebaikan, banyak manfaatnya. Begitupun saya melihat Anda ini, walaupun Anda ada beberapa konten yang tidak saya sukai, terus kemudian saya menjadi orang yang benci kepada Anda, itu tidak adil. Karena ternyata masih banyak pandangan-pandangan Anda yang saya setujui, konten-konten Anda yang saya sukai. Makanya saya masih subscriber Anda, masih mendukung Anda. Karena saya menjadi orang itu untuk kita realistis lah. Menjadi orang itu melihat sesuatu yang proporsional. Jangan sampai kita ini tertutup pintu hati kita, tertutup oleh kebenaran karena hanya disebabkan oleh kefanatikan kita, karena terlalu cinta kita kepada orang lain, karena terlalu benci kita kepada orang, jadi menutup itu semua. Kalau kita ingin melihat kebenaran, realita, cobalah
kita teliti dulu ya, sama-sama kita teliti. Saya juga belajar kalau misalkan Banser itu memang ada kejelekan yang lain yang fatal, tetap nanti saya juga ikut mengkritiknya. Ya, kalau yang salah tetap saya katakan salah. Seperti Anda ini kayak begini terlalu mengkritik Banser seperti itu sudah kelewatan. Karena banyak kebaikan yang dilakukannya. Masa panas setahun dibalas hanya dengan hujan sehari aja. Kan ya kasihan ya. Kasihan ya, kita harus melihat untuk saudaraku Harry Pras dan mereka para ustadz Wahabi dan para saudara-saudaraku di Wahabi Salafi, tolong mengenal sesuatu, melihat sesuatu itu jangan dari kebencian kita. Coba kita netral dulu ketika melihat sesuatu. Cobalah kita netral dulu. Apa sih sebenarnya tujuannya apa? Untuk apa ya? Ini perlu kita galakkan ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.